Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih buat sobat-sobat Acunuseri dimanapun berada. Oke, untuk video kali ini Kang Acuy ada tanaman sancang batang ganda ya teman-teman. Ini pertumbuhannya kurang bagus sekali, untuk pucuk-pucuknya pada banyak yang kuning dan kurang lebat ya teman-teman, dikarenakan ini biasanya perakarannya sangat padat sekali nih teman-teman. Jadi butuh treatment untuk menumbuhkan kembali untuk pucuk-pucuknya baru yang baru biar lebat, biar banyak tunas-tunasnya ya teman-teman. Maka dari itu Kang Acuy akan bongkar ini untuk perakarannya. Kita lihat perakarannya seperti apa. Ini dari atas saja sudah kelihatan ya teman-temannya, ketika kita korek untuk perakarannya udah sangat padat sekali nih. Ini udah melebihi dari kapasitas potnya nih teman-teman nih. Biasanya seperti itu ya. Udah kelihatan tuh udah banyak sekali nih. Ini pasti udah ngumpul, udah ngegulung ini untuk perakarannya. Maka harus butuh perawatan. Kalau kita mau tanaman ini bagus kembali ya kita bongkar dulu ya teman-temannya, atau kita potong. Kalau nggak dipotong pun mungkin harus diganti dengan pot yang lebih besar ya teman-teman. Tentunya kurang bagus untuk penampilannya kalau kita ganti pot yang lebih besar, tidak sesuai dengan tampilan dari tanaman bonsai sancang batang ganda ini. Tuh lihat lo teman-teman, seperti ini ya kan. Ini sudah sangat padat sekali nih. Ini sudah tidak ada nutrisi lagi nih. Sudah harus dipotong ini teman-teman nih. Karena dia sudah sangat padat sekali. Dia sampai mencetak pot, karena kalau dari pot itu kan ukurannya terbatas ya teman-teman, beda dengan di tanah atau di tanah biasa atau di pekarangan. Kalau di pot kan terbatas, jadi dia nggak kemana-mana potnya untuk perakarannya, dia cuman di situ-situ aja, maling numpuk aja seperti ini. Maka dari itu harus kita potong seperti ini teman-teman, kita kurangin agar kedepannya lagi dia akan lebih bagus lagi untuk menumbuhkan perakaran-perakaran yang baru ya. Kita remajakan lagi untuk perakarannya seperti ini. Jadi buat teman-teman Acunuseri dimanapun berada yang sedang menonton video ini, caranya seperti ini ya teman-teman. Ketika teman-teman punya tanaman apa saja, baik itu bonsai maupun bukan bonsai, ketika tanaman sudah kurang bagus, untuk pucuk-pucuknya selalu mengering, ini dikarenakan perakarnya sudah seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk pertumbuhannya sangat tidak bagus sekali, karena kalau di pot kan terbatas ya teman-teman, nggak kayak di tanah biasa. Kalau di tanah biasa dia perakarnya bisa kemana-mana, tapi kalau di pot ya cuma di situ-situ aja, cuman mengelilingi pot aja. Jadi nutrisinya udah habis ya teman-teman. Ini harus diganti dengan media yang baru, dengan pupuk yang baru. Kalau potnya sih nggak usah diganti ya teman-teman kalau dipotong seperti ini. Terkecuali kalau teman-teman punya tanaman nggak dipotong akar, dia harus ganti pot yang lebih besar. Tapi kalau kita pakai pot yang tadi, yang sebelumnya ya, kita potong seperti ini. Ini sangat ekstrim sekali ya teman-temannya, pemotongannya sangat ekstrim sekali. Tapi jangan takut, jangan ragu ya teman-teman. Paling memang dia agak stres sedikit, biasanya sih rontok daunnya, kuning-kuning daunnya, tapi nggak apa, itu proses ya teman-teman ya. Nah, kita harus berani ya kalau memang mau tanaman itu lebih bagus lagi. Harus berani mengambil keputusan, jangan dibilang sayang nggak usah. Karena kalau sayang itu bukan malah tambah bagus untuk pertumbuhan tanamannya, malah kurang bagus ya teman-teman. Tapi kalau kita potong seperti ini, kita ganti media baru, kita kasih pupuk yang baru, akan tumbuh bagus lagi untuk pertumbuhan dari tanaman sancang batang ganda ini. Oke, kita sudah masukkan untuk media pasir malang yang baru. Ini pasir malang yang halus ya teman-teman ya. Jadi ada dua macam untuk pasir malang, ada yang kasar, ada yang halus. Biasanya kalau yang kasar itu buat penutup bagian atas sih biasanya. Tapi kalau yang halus ini buat penanaman dari tanaman, entah itu adenium, entah itu tanaman sancang, saing sibur, sangat bagus sekali untuk tanaman. Kalau untuk pasir malang, karena dia sangat poros sekali. Jadi ketika disiram, dia cuma lewat aja teman-teman, membasahi perakarannya. Oke, kita paskan dulu seperti ini.
Usahakan untuk penanamannya posisinya di tengah ya teman-teman, seperti ini. Jadi posisinya di tengah seperti ini, sangat mudah sekali. Jangan di pinggir ya, kalau di pinggir tidak bagus, tidak balance, tidak seimbang ya teman-teman. Tapi kalau di tengah sangat cantik sekali ya untuk tanaman ini. Ini untuk perakarnya sudah mulai agak besar-besar ya teman-teman. Oke, kalau memang sudah pas, kita masukkan pupuk penyubur tanaman Dekastar ya teman-teman. Saya selalu menggunakan pupuk Dekastar karena sangat bagus sekali, sangat cocok sekali untuk pupuk tanaman ya teman-teman. Saya cuma kasih pupuk 1 kali dalam 3 bulan ini. Nah, selebihnya udah saya nggak pernah kasih pupuk lagi ya teman-teman. Kita kasih pupuk 1 kali aja. Seperti ini. Pas, kalau memang pas, tinggal kita tutup dengan media pasir malang di atasnya. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman yang baru memulai senang dengan tanaman hias ataupun bonsai, ketika tanamannya sudah kurang bagus, perakarannya sudah padat seperti ini, jangan takut ya teman-teman, potong aja nggak apa-apa. Yang penting kita harus cepat mengganti untuk media yang baru dan gunakanlah pupuk yang tepat untuk tanamannya itu tadi. Terserah teman-teman mau menggunakan pupuk yang seperti apa, banyak kok di toko-toko tanaman hias. Model-model pupuknya banyak, tapi saya senang menggunakan pupuk Dekastar ya teman-teman. Karena sudah terbukti dengan pupuk Dekastar ini tanaman saya subur-subur ya teman-teman. Bonsai adenium maupun bonsai sancang, bonsai waru, bahan-bahan itu sangat cocok sekali, cukup, dan untuk pembesaran batang pun sangat cepat sekali ya teman-teman. Itu yang saya alami ya teman-teman. Ini hasil dari stek pucuk. Ini teman-teman, ini hasil dari stek pucuk dari sebesar lidi. Makanya ini saya akan biarkan aja seperti ini. Saya tidak akan potong, paling saya cuma potong pangkas daunnya aja. Saya pengen tahu nanti besarnya seperti apa. Untuk batangnya ini sampai besarnya seperti apa, dalam usia berapa tahun dia sampai sebesar jempol kaki itu, sampai usia berapa tahun. Ini paling usianya dari saat penanamannya paling 1 tahun, baru 1 tahun ya teman-teman nih. Oke, setelah ini kita pasang pagar penyangga ya teman-temannya, pagar penyangga media tanam untuk menjaga kelembaban dari perakaran tanaman sancang tadi. Karena dengan kita tambahkan media tanam di atasnya, otomatis kan lebih tebal untuk media tanamnya, jadi sangat bagus sekali untuk tanaman, untuk menjaga kelembaban seperti ini. Nanti kalau tanaman ini sudah jadi, sudah bagus, kita lepas lagi untuk pagar penyangga ini. Apalagi kalau kita untuk diperlombakan, kita harus buang pagar penyangganya ini. Nanti kalau kita mau berlomba itu jelek kalau pakai pagar penyangga. Nah, setelah potong akar ini, kita harus memotong bagian pucuk-pucuknya ya teman-temannya, atau tunas-tunas baru yang baru muncul. Soalnya apa, kalau kita nggak potong, pengalaman saya ini nanti akan kering, dia akan layu. Pucuk-pucuknya ini akan layu lalu kering, takutnya dikhawatirkan nanti mati. Jadi sebaiknya kita pangkas saja untuk bagian pucuk-pucuknya. Oke, kita mulai untuk memangkas bagian pucuk-pucuk seperti ini ya teman-temannya. Kita potong sesuai alurnya, karena kan ini sudah dibentuk, sudah diarahkan cabang-cabangnya, cuman belum kuat, kawatnya masih nempel. Nanti saya akan buka setelah batangnya atau cabang-cabangnya ini kuat. Oke, kita potong seperti ini ya teman-temannya, pucuk-pucuknya aja. Sangat mudah sekali ya teman-temannya untuk memangkas bagian-bagian pucuknya. Nah, setelah ini kita tempatkan di tempat yang sejuk ya teman-temannya, untuk tanaman sancang ini, untuk beradaptasi dengan kondisinya yang baru, karena kan ini habis potong akar. Nanti setelah dia tumbuh tunas-tunas baru, kita tempatkan lagi di tempat yang panas atau yang terkena sinar matahari langsung. Karena semua tanaman hias, tanaman bonsai itu butuh sinar matahari ya teman-teman. Kalau kita tempatkan di tempat yang sejuk terus, itu pertumbuhannya kurang bagus ya.
Oke, kita masih proses untuk pruning atau pemangkasan. Selain itu juga dengan pemangkasan ini merangsang untuk pertumbuhan tunas-tunas baru nih teman-teman, untuk merapatkan perantingan dan merapatkan daun. Dan untuk daun pun akan selalu mengecil kalau kita sering pangkas terjaga. Tapi kalau kita biarkan, kita los nih, daunnya bisa besar-besar. Daun sancang itu bisa sebesar telapak tangan ya, untuk tanaman sancang ini. Oke, buat teman-teman Acuy Nursery dimanapun berada, apalagi yang baru menemukan channelnya Kang Acuy, tolong dibantu subscribe-nya ya teman-teman, agar channelnya Kang Acuy lebih berkembang dan Kang Acuy lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten baru tentang tanaman hias. Sekarang sudah hampir selesai ya untuk pruningnya atau pemangkasannya. Nah, sekarang lebih terlihat lebih cantik ya teman-temannya untuk tanaman bonsai ganda ini. Udah terlihat jelas ya. Oke, buat teman-teman Acuy Nursery, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di Acuy Nursery selanjutnya dengan tema tanaman hias lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.